Manusia yang tidak bisa dinasehati oleh sesamanya akan dididik oleh Tuhan lewat krisis. Mari bertobatlah sebelum penyakit dan masalah datang untuk mendidik Anda. Lebih baik bertobat. Jangan nunggu krisis datang. Jangan nunggu penyakit datang. Kalau yang ngerokok disuruh berhenti nggak mau ngerokok, bilang sama saya, ayatnya di mana? Saya kasih tahu, jangan nunggu penyakit mendidik kamu. Lebih baik bertobat dulu. Katakan amin. Coba hitung, uang itu kalau nggak dibeliin rokok bisa jadi apa? Bisa ajak istrimu ke Eropa. Orang sakit karena kesalahan sendiri. Nggak mau jaga makan. Mumpung masih muda, makan seenak-enaknya. Bikin dosa seenak-enaknya. Terima kasih Tuhan, mulut kami penuh dengan pujian. Kami mau belajar mengucap syukur sama Tuhan apapun keadaan kami malam ini. Kami datang di hadapan Tuhan. Kami lemah dan tidak berdaya. Kami butuh Tuhan di hidup kami. Kami butuh Engkau, Jehovah Rafa. Tuhan penyembuh kami yang hidup. Kami percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa. Kami percaya oleh bilur-bilur kuasa darah Yesus kami disembuhkan. Kami percaya Tuhan Engkau telah menanggung derita dan sakit penyakit kami di atas kayu salib dan hari ini kami disembuhkan. Terima kasih, kami yang terikat dibebaskan. Tuhan, kami yang terbelenggu juga dimerdekakan. Di dalam nama Yesus. Berkati firman-Mu, jadi kekuatan yang membangkitkan iman kami yang mendengarkan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Hanya di dalam nama Yesus yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, amen. Silakan duduk kembali. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa Yesus mau Anda sembuh? Katakan amen. Waktu kita datang sama Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan mau kita sembuh. Katakan sama-sama, aku percaya Tuhan mau saya sembuh. Markus 1, ayat 40. Kisah tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Kita baca sama-sama ayat 40 sampai 42. 3, 2, 1. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya. Ia memohon bantuannya katanya. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau. Jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu. Dan ia menjadi tahir. Katakan amin. Anda harus percaya Tuhan mau Anda sembuh. Bahwa bukan kehendak Tuhan kita hidup dalam sakit penyakit. Katakan amin. Banyak misteri Allah yang tidak bisa disingkapkan oleh manusia. Yang tidak bisa diselami oleh akal budi manusia. Tidak dapat dijelaskan sekalipun oleh para ahli medis. Saya percaya banyak penyakit yang dokter bisa sampai kepada titik berkata kepada kita, jujur kami juga tidak tahu apa penyebabnya. Banyak misteri Allah yang membuat orang menjadi kecewa dan berkata, kok Tuhan gak tolong saya? Tapi saya percaya kita sebagai manusia harus mempercayai kedaulatan Allah dalam hidup kita. Amen. Pengkhotbah 8 ayat 17 berkata, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Saya yakin dokter yang pangkatnya, yang degree-nya banyak sekalipun, gak bisa 100% tahu penyakit kita. Mari belajar dari firman Tuhan. Kenapa sih Tuhan izinin sakit penyakit? Saya percaya banyak penyebab, tetapi kita mau belajar dari firman. Dan tentu saya tidak bisa kupas satu Alkitab. Saya sudah renungkan firman ini dari pagi sampai sore dan ini yang saya mau bagikan ya. Mari belajar dari firman Tuhan. 3 hal aja yang malam ini kita bahas. Yang pertama, sakit penyakit datang dalam hidup kita karena dosa atau kesalahan diri sendiri. Dalam Yohanes 5 tentang penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Bagi Anda yang pernah baca ayat ini saya singkat aja. Di ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8 lalu kita lompat ke 14 kita akan baca sebentar. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem.
Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Waduh, itu kalau ada di Indonesia mungkin rumah sakit gak laku ya. Ayat kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Lama sekali ya. Ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Bercanda ya Yesus ya, orang udah sakit 38 tahun, Yesus tahu. Tapi Yesus nanya gini, maukah engkau sembuh? Kenapa Yesus nanya gitu? Karena kadang-kadang pengharapan mulai hilang ketika kita nunggu lama. Ketika doa kita gak dijawab-jawab. 38 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Karena itu Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Ayat ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 14, saya lompat. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Dari kisah ini, kita bisa lihat betapa lonely-nya orang ini. Dikatakan selama 38 tahun itu, tiap kali dia mau masuk ke kolam yang tergoncang airnya, tidak ada yang bantu dia. Jadi dia selalu kedahuluan orang lain. Padahal dengar, kalau Anda sakit, apalagi dia lumpuh ya, terbaring di tilam. Dia butuh sekali bantuan, benar? Kalau ada keluarga, ada sahabat, ada teman, pasti ada yang bantu. Kenapa 38 tahun tidak ada yang bantu? Dan Yesus berpesan sama dia gini, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi, apakah terdengar bahwa dulu dia berbuat dosa? Yesus gak akan bilang jangan berbuat dosa lagi kalau orang gak pernah bikin dosa. Jangan berbuat dosa lagi berarti dulu dia berbuat dosa. Nah, saya mau bahas ini. Jangan terus hidup dalam kejahatan dan dosa sampai keluargamu dan teman-temanmu meninggalkan kamu. Waktu orang tuh masih sehat, suka lupa ya, seenaknya sama istrinya, seenaknya sama suaminya ya, mumpung masih kuat, masih sehat, duit banyak. Wih, teman-teman yang dekat sama dia banyak, keluarga ditinggal biasanya. Orang lupa, berbuat jahat. Saya ketemu dengan orang yang sangat kaya, jahat sekali sama istrinya, selingkuh terus bolak-balik, pergi sama anak-anak buahnya, mabuk-mabukan, ngedrak, main perempuan, pulang pagi. Istrinya gak boleh marahin, berasa dia kaya. Berasa gak perlu istrinya. Terus sakiti. Saya bisa ngerti kisah ini. Kenapa di hidupnya ketika dia sakit, dia ditinggalkan keluarga dan teman-temannya. Karena mungkin selama dia sehat, dia jahat. Ayo katakan kanan kirimu, jangan jahat kalau lagi sehat. Saya mau kasih tahu, orang yang tidak bisa dinasehati oleh manusia akan diajar oleh Tuhan lewat krisis. Saya ulangi, manusia yang tidak bisa dinasehati oleh sesamanya akan dididik oleh Tuhan lewat krisis. Mari bertobatlah sebelum penyakit dan masalah datang untuk mendidik Anda. Lebih baik bertobat. Jangan nunggu krisis datang. Jangan nunggu penyakit datang. Kalau yang ngerokok disuruh berhenti gak mau ngerokok. Bilang sama saya, ayatnya di mana? Saya kasih tahu, jangan nunggu penyakit mendidik kamu. Lebih baik bertobat dulu. Katakan amin. Coba hitung, uang itu kalau gak dibeliin rokok bisa jadi apa? Bisa ajak istrimu ke Eropa. Haleluya. Mari bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Orang sakit karena kesalahan sendiri. Tidak mau jaga makan. Mumpung masih muda, makan seenak-enaknya. Bikin dosa seenak-enaknya. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Katakan amin. Orang tuh kalau merendahkan hati di hadapan Tuhan, Tuhan pasti memulihkan. Dalam Matius 15 ketika perempuan Kanaan yang notabene bukan orang Yahudi datang sama Yesus minta supaya anaknya disembuhkan.
Yesus itu ngomong sesuatu yang menurut saya kok kejam ya. Tahu saudara, Yesus ngomong apa? Perempuan ini teriak-teriak, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Wah, Yesus cuekin dia. Lalu muridnya berdatang dan meminta kepadanya, suruhlah dia pergi, yang mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saking frustasinya dia teriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat 25, perempuan itu mendekat dan menyembah ia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Nih Anda ya kalau doa, lihat attitude perempuan ini. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nyembah sambil bilang, Tuhan tolonglah aku. Lihat, Yesus jawabnya gini. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow. Itu kalau sampai saya ngomong gitu langsung viral pasti. Langsung dicerca, langsung dimaki, bener gak? Jemaat bubar, bener gak? Bu Heni doakan saya, tidak layak memberikan roti yang buat anak-anak kepada dan melemparkannya kepada anjing. My God, saya baru khotbah marah-marah aja orang udah marah. Lihat, perempuan ini begini rendah hati. Dia bilang gini, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Udahlah kalau sama Tuhan itu. Kok Tuhan hukum saya sedahsyat ini. Gak usah ngamuk, gak usah marah. Jangan seolah-olah dia yang utang sama kita. Kalau kita sadar kita banyak salah sama Tuhan. Dan kita beroleh penyakit. Rendahkan hatimu. Tuhan tolonglah aku tahu aku salah. Aku tidak berdaya. Tolonglah aku. Rendahkan hatimu. Amen. Saya percaya 2 Tawarikh 7:14 bilang. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga. Dan mengampuni dosa mereka. Serta memulihkan negeri mereka. Katakan amin. Yang kedua, kenapa Tuhan mengizinkan sakit penyakit? Yang kedua, supaya kita belajar percaya. Tuhan mengizinkan masalah, sakit penyakit datang dalam hidup kita. Supaya kita dan keluarga kita tuh belajar percaya. Pelajaran iman. Anda tahu dalam kisah Lazarus dibangkitkan? Waktu Yesus dikasih tahu bahwa Lazarus itu sakit. Lalu kemudian dia dikasih tahu Lazarus sakit tuh, Yesus itu bukannya langsung pergi untuk mendoakan Lazarus gitu. Kan biasanya Yesus kan kalau pegang orang aja udah langsung sembuh. Dia bisa lakukan itu. Tapi Yesus luar biasa. Di kisah ini, Yesus jawab gini di ayat keempat. Yohanes 11 ayat 4 bilang gini. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Dengar baik. Habis Yesus ngomong gini, apa yang terjadi sama Lazarus? Lazarus mati. Menarik ya kalau Yesus mau ngajar, Tuhan tuh mau ngajar kita. Dia tahu Lazarus sakit, dia gak buru-buru pergi doain, dia malah bilang gini. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ya ampun. Kadang-kadang waktu kita punya masalah, kita sakit, seolah-olah kayak Tuhan sengaja gitu loh, gak langsung sembuhin kita. Jadi kalau Ibu Heni tumpangin tangan gak langsung sembuh, jangan marah sama saya. Jangan bilang Bu Heninya yang gak powerful. Memang sayanya gak powerful, Yesusnya yang powerful, amin. Tapi dengar, jawaban doa itu ada waktunya. Yesus tidak langsung jawab karena ada tujuannya. Sengaja dia tinggal 2 hari lagi. Lalu apa yang terjadi? Lazarus mati. Loh kok tidak sama kayak yang dia ngomong. Penyakit ini tidak akan mendatangkan kematian. Lah Lazarus mati. Ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang. Lazarus sudah mati. Loh dia tahu lagi Lazarus mati. Ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Luar biasa, dia bilang tidak akan mati, lalu mati. Dan dia tahu Lazarus mati.
Dia sengaja tinggal 2 hari dan setelah mati baru dia bilang marilah kita pergi. Yesus bilang gini, syukurlah aku tidak hadir. Loh seolah-olah, loh kok malah disyukuri? Orang kalau mati kita bilang apa? Saya turut berduka cita sedalam-dalamnya. Loh ini Yesus malah bilang, syukurlah aku tidak hadir. Tapi tujuannya apa? Supaya kamu belajar percaya. Dan kita lihat pada akhirnya Lazarus dibangkitkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan bekerja dalam hidup keluarganya dan murid-muridnya untuk kasih lihat kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya yang pernah dia perlihatkan. Mujizat yang paling besar di mata mereka membangkitkan orang mati. Mungkin masalah kita besar sekali. Tapi kalau kita percaya, Tuhan izinkan itu terjadi. Percayalah. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Katakan aku percaya kepada firman Allah. Mulai tumpang tangan di bagianmu yang sakit dan berkata, penyakit ini tidak akan membawa kematian. Tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Katakan amin. Sebab oleh penyakit ini anak Allah akan dipermuliakan. Yuk saat ini siapa keluargamu atau Anda yang punya penyakit, dengan iman bayangkan orang itu dan berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Yang terakhir, mengapa Tuhan mengizinkan sakit penyakit? Supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan. Yohanes 9, orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Seperti kita bukan? Kalau ada yang sakit kita tanya, ini dosa ya? Dosa dia apa orang tuanya? Kok dia lahir buta? Kita marah sama Tuhan bukan? Kok ngasih anak buta? Mari, jawab Yesus sama-sama. Bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita tahu pada akhir kisahnya, apa yang Yesus lakukan? Ini kisah yang saya paling suka. Ia meludah ke tanah, lalu dioleskan pada mata orang ini. Apa yang terjadi? Yesus bilang gini, ayat ke-7. Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Katakan yang diutus. Maka pergilah orang itu membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Dia sembuh. Kalau hari ini Anda terlahir sebagai penyandang disabilitas atau mungkin terlahir sebagai ABK, anak berkebutuhan khusus. Mari bersyukur kepada Tuhan dan bilang gini, terima kasih Tuhan karena aku terlahir khusus untuk diutus. Nyatakanlah karya-karyamu dalam hidupku. Kalau ada di antara Anda yang mungkin punya anak-anak atau cucu yang terlahir sebagai anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Mari tumpangi tangan anak-anak kita dan berkata, biarlah pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan dalam hidupnya. Amen. Dia dilahirkan khusus untuk diutus. Mari kita bersyukur dan menyembah Tuhan sekali lagi sama-sama. Tuhan mengizinkan penyakit terjadi. Untuk mengajar kita supaya percaya. Supaya dia menyatakan kemuliaannya dalam kita. Dan pekerjaan-pekerjaannya dinyatakan di dalam hidup kita. Amen.